Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini podcast Sahabat Literasi Institut Agama Islam Cirebon kembali hadir di tengah-tengah kita semua. Dan pada kesempatan kali ini kita masih berada di Desa Cirebon Girang, tepatnya di makam Mbah Pu Sangkan Talun nih teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah makam Keramat Talun, atau lebih tepatnya kita akan mengupas tuntas sejarah dari Mbah Pu Sangkannya, dari keramatnya, dan semuanya. Baik, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita, yakni Bapak Dr. Anda Sukardi Hariri. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Beliau menempuh pendidikan di IAIN Sunan Gunung Jati, Cirebon pada tahun 1991. Kemudian beliau juga adalah Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Amin Desa Cirebon Girang. Juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Sholawat Nariyah Akar Jati Cirebon periode 2018 sampai 2023. Kemudian juga menjabat sebagai Mustasyar NU Kecamatan Talun bidang Awan periode 2021-2026. Kemudian beliau peraih juara Harapan 1 Lomba Dongeng Sejarah Cirebon di Cirebon TV Langka Padane pada tahun 2013. Kemudian beliau juga menjabat sebagai Ketua Mustasyar DMI Kecamatan Talun periode 2019 sampai 2024. Juga anggota tetap Rumah Budaya Kota Cirebon. Kemudian juga sebagai pemandu wisata ziarah situs Keramat Talun, dan berikutnya adalah peserta aktif Bostra Sawala Cirebon. Wah, luar biasa sekali nih sahabat ya. Prestasi juga jabatan yang diemban oleh beliau. Kita bisa panggil dengan sebutan siapa nih Pak? Mama Yiyi. Oh, Mama Yiyi. Oke, baik. Kita Bukan Mama Yai, tapi Mama Yiyi. Mama Yiyi. Oke, kita bersama Mama Yiyi dan juga sahabat literasi kita ya, sahabat ya. Baik nih Mama Yiyi, kita akan bincang-bincang santai aja nih ya, seputar sejarah Keramat Talun. Yang pertama nih Mama Yiyi, sejarah dari nama Cirebon Girang tuh apa sih Mama Yiyi? Ceritanya gitu awalnya. Terima kasih pada pegiat pecinta sejarah Cirebon. Sebelumnya saya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Pertama-tama marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, tidak pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang, tidak pandang orang, Tuhan yang Maha Bijaksana tanpa pandang pelaksana, Tuhan yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta taufiknya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada hari pagi menjelang siang ini kita dapat bersilaturahmi di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Pelinggian Ihsanul Kamil Keramat Talun, Desa Cirebon Girang. Salawat dan salam tak lupa kami sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Adik-adik mahasiswa dari IAIC
yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu muka dalam rangka untuk sama-sama kita belajar sejarah. Bung Karno pernah mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarahnya sendiri. Tetapi sebaliknya, bangsa yang hancur itu adalah bangsa yang tidak mengenal pada sejarahnya sendiri. Maka saya secara pribadi dan mewakili Bapak Kunci Keramat Talun memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada adik-adik mahasiswa dari IIC Cirebon yang telah aktif mengikuti kegiatan sejarah Cirebon. Salah satu di antaranya adalah kita berada di situs Keramat Talun, yaitu makam daripada Mbah Kusangkan. Tadi baru saja disampaikan oleh Mbak Ati tentang bagaimana sih asal usul Cirebon Girang. Ditilik dari segi sejarah, memang Cirebon Girang ini adalah merupakan Cirebon yang asli. Secara etimologi, Girang itu adalah bahasa dulu ya, bahasa paling lama itu, yang artinya adalah paling awal. Jadi girang itu bukan berarti senang atau ceria atau gembira, tetapi girang itu adalah paling awal. Jadi Cirebon Girang berarti adalah Cirebon yang pertama kali seorang pendiri Caruban Nagari, Mbah Kusangkan, menginjakkan kakinya di daerah ini. Jadi Cirebon Girang adalah Cirebon yang awal. Tetapi nanti kita akan berlanjut kepada Cirebon Larang. Nah, itu bagaimana Cirebon Larang? Cirebon Larang itu adalah Cirebon ketika Mbah Kusangkan mengembangkan misinya, termasuk Mbah Kusangkan belajar agama Islam dari Pajajaran menuju ke daerah Priangan Bangwetan. Oleh karena itu nanti saya akan menceritakan bagaimana perjalanan Mbah Kusangkan, seorang putra mahkota dari Prabu Siliwangi, atau yang disebut dengan nama aslinya ada Raden Pamanah Rasa, merupakan raja yang ke-9 dari Pajajaran. Itu mencari ilmu. Saat itu beliau berumur 17 tahun. Jadi beliau ketika keluar dari Pajajaran, berawal karena beliau ini adalah dari seorang istri yang taat agama Islam, dan ibu daripada beliau ini yaitu Nyi Subang Larang adalah didikan Syekh Kuro atau Syekh Hasanuddin yang ada di Kerawang, yang sebelumnya memang juga asuhan daripada Syekh Jatul Kafi yang ada di Gunung Jati, yang kemudian belajar agama Islam di Kerawang. Kemudian dalam satu kisah itu dipertemukan jodoh dengan Prabu Siliwangi yang saat itu masih beragama Hindu, masih beragama Sangyang. Tetapi melalui proses yang panjang memang ketika Nyi Subang Larang itu dinikahi Raja Pajajaran, bahkan dalam satu riwayat melalui perang tanding. Saat itu beliau menurut buku Sejarah Jawa Barat karangan Yosef Iskandar, jadi diceritakan ada perang tanding dengan Raja Japura yang namanya Raden Amuk Marugul. Setelah mengadakan pertandingan, akhirnya dikalahkan Prabu Amuk Marugul ini, yang semestinya Prabu Amuk Marugul ini adalah masih terah keturunan
Raja Pajajaran juga. Kemudian akhirnya ditikahi sama Prabu Siliwangi. Nah, tetapi ketika beliau ini mau menikahi, ada satu pertanyaan dari Nyi Subang Larang. Kata beliau, boleh aku dinikahi, tapi harus bersahadat dulu. Ya, jadi harus membaca 2 kalimat syahadat dulu. Artinya harus Islam. Tetapi dengan tidak sekonyong-konyong langsung dia harus membaca 2 kalimat syahadat dengan cara halus. Ya, saya boleh dinikahi, tentu harus memberikan mas kawin berupa rintang-rentengan. Nah, apa itu rentengan? Yaitu 2 kalimat syahadat yang menyambung. Lalu adanya di mana? Adanya di Mekah. Nah, saat itu kan Prabu Siliwangi langsung mengucapkan kata-kata Hong. Baik, saya akan memenuhi keinginan Adinda tercinta. Setelah itu Hong langsung menuju ke Mekah. Di sana bertemu dengan orang yang sangat sepuh, membawa tasbih, dan beliau sangat mencintai sekali. Tetapi ketika direbut, akhirnya Syekh tadi bertanya, kamu mau apa mengambil tasbih ini? Saya senang, saya mencintai, saya sungguh sangat-sangat mencintai tasbih ini. Ya, kalau kamu pengen memiliki tasbih ini harus membaca 2 kalimat syahadat dulu. Oke lah, saya akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tentu dituntun sama si Syekh tadi. Lantas beliau langsung pulang ke Cirebon dan diserahkan tasbih itu, dan dia sudah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pertanda beliau ini sudah masuk Islam. Jadi intinya ini filosofi buat kita semua, bahwa segala sesuatunya tidak harus kita mengatakan apa adanya. Jadi harus apa? Harus secara filosofi. Seperti hanya kita mencintai seseorang, ya kan, dengan nada-nada yang indah. Iya, engkau bagikan bunga. Iya, saya adalah sebagai kumbangnya. Pokoknya bicara ngalur ngidul ngetan ngulon, intinya si isun demen sila. Intinya sangat seperti itu. Dan itu banyak filosofi yang disampaikan oleh orang-orang tua kita. Dan ini harus apa? Harus dipelajari oleh kita dan harus kita amalkan. Makanya di sana ada beberapa pepatah positif atau pesan-pesan ya para wali, para sesepuh, termasuk ada beberapa jimat di situ. Tetapi bukan jimat untuk besel ya, bukan jimat yang dikeramatkan. Tetapi jimat di sini adalah merupakan ajaran filosofi. Nah, nanti silakan adik-adik barangkali belum memiliki buku sejarah ya. Di sini ada beberapa buku yang memang sengaja saya sampaikan supaya adik-adik mahasiswa ini mengerti betul. Ya, jangan sampai kita ngaku orang Cirebon tetapi nggak ngerti sejarah Cirebon di sini. Ya, kita ngertinya apa? Pahlawan di TV itu. Ya, ada apa namanya itu dari apa namanya Jepang, dari apa namanya Amerika dan lain sebagainya. Kita harus tahu sendiri itu sejarah kita. Nah, ini adalah buku menyangkut tentang sejarah Cirebon mengenai Raden Walangsungsang ketika beliau itu belajar mencari agama Islam. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Ya. Ini adalah ahli bahasa, ya. Saya sendiri yang mengalih bahasakan. Ini dari naskah tuna yang ditulis dengan bahasa Arab Pegon. Jadi Arab, tetapi arti apa namanya isinya adalah bahasa Jawa. Ya. Jadi Arab Pegon namanya. Nah, banyak sekali yang bertanya kepada saya tentang buku-buku yang memang dikarang oleh Kiai Haji Mahmud Rais, ya, itu mengenai sejarah Cirebon yang ditulis sebanyak 16 jilid. Yang sudah saya ahli bahasakan baru 4 jilid. Yang kedua yaitu mengenai
Pangeran Walang Sungsang atau Mbah Kusantang mengaji ilmu syariat, torekot, hakikat, dan ma'rifat. Kepada siapa? Kepada Syekh Datul Kahfi. Kemudian jilid yang ketiga itu Pangeran Walang Sungsang membangun Padukuhan Cirebon, ya. Dan yang keempat yang baru saya alih bahasakan adalah ketika Pangeran Walang Sungsang mendirikan Keraton Pakuwati. Nanti akan saya jelaskan bagaimana asal usulnya ada Keraton Pakuwati, ya. Dan ini memang kita harus cerita lebih panjang lagi. Nah, kemudian setelah beliau itu dikawin atau dinikah sama Prabu Siliwangi, kemudian punya anak 3. Ya, yang pertama yaitu Pangeran Walang Sungsang, itu nama asli, ya, nama lahir. Kemudian nanti ketika beliau itu membabat Cirebon, ya, banyak tapakan-tapakan, banyak petilasan-petilasan, banyak karya dan jasanya. Nah, Pangeran Walang Sungsang itu memiliki beberapa nama. Yang terkenal itu ada 9 nama di Cirebon, ya. Ketika beliau menjadi kuwu, namanya Bahu Chandra. Ketika beliau menjadi raja, namanya Prabu Anom, ya, Prabu Anom. Sri Mangana Prabu Anom. Kemudian ketika beliau itu berguru kepada Syekh Datul Kahfi, namanya Syekh Somadullah. Nah, ketika beliau itu menjadi raksa bumi, ya. Jadi kan sebelum dia menjadi kuwu, karena kuwu yang pertama itu adalah Tridana Alang-Alang, ya, sebagai ayah angkatnya. Kemudian beliau adalah sebagai raksa buminya yang disebut dengan Cakra Bumi. Ya. Kemudian beliau ketika mengislamkan masyarakat Cirebon sebagai mubaligh, namanya Syekh Nur Sahadati. Nah, nanti adik-adik bisa membaca lebih lengkap terhadap buku ini. Nah, setelah itu Pangeran Walang Sungsang ketika berada dalam kerajaan Pajajaran, beliau memang pada umumnya yang namanya juga putra mahkota kan senang gembira gitu, ya. Bahkan beliau itu penasaran bagaimana sih agama Islam itu. Walaupun beliau ini adalah anak dari seorang putri yang namanya Yusuf Banglarang yang sudah betul-betul mendalami agama Islam, tetapi beliau ingin lebih sempurna lagi mendalami agama Islam. Akhirnya beliau datang bertemu dengan Sangyang Danuwarsi. Sangyang Danuwarsi adalah seorang pendeta, penasehat daripada kerajaan Raja Baru. Ya. Kemudian setelah beliau itu bertemu dengan Sangyang Danuwarsi, lantas bertanya, saya kedatangan ke sini itu mau mempelajari agama Islam. Dia jawablah oleh Sangyang Danuwarsi, saya belum mengenal apa itu agama Islam. Tapi insya Allah Anda akan mengetahui dan akan mempelajari serta akan menguasai agama Islam. Ya, tetapi sebelumnya saya akan memberikan beberapa jimat. Ya, nanti jimat ini akan dijelaskan oleh Syekh Datul Kahfi, guru agama Islam. Ya. Lantas diberilah beberapa jimat yang jumlahnya ada 9. Ada jimat pengabaran, ada jimat golok tabang, ada jimat watu ali-ali ampal, ada jimat kamamayan. Ini semuanya nanti akan dijelaskan oleh guru Islam. Nanti akan ya ada. Nah, saya akan menyampaikan tentang apa itu jimat kamamayan. Sebetulnya itu dalam Al-Quran itu ada, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. May yattaqillah. Jadi kamamayan berasal dari kata may yattaqillah. Barang siapa yang takwa kepada Allah. Takwa itu apa sih? Bahasa milenial itu adalah maju mundur. Apa sih maju mundur tuh? Ya, kalau diperintahkan untuk kebaikan maju, kalau dilarang oleh Allah ya mundur. Nah, itu maju mundur. Ya. Nah, jadi takwa adalah melaksanakan perintah Allah
dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jaminan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan apa? Rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, kali gane baik oleh rezeki. Oh ya, berarti umpamanya ya jangan sangka ternyata ada orang yang pesen apa nih? Pesen umpamanya telur. Atau pesen ayam. Oh, udah nanti saya ada. Itu adalah rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu namanya jimat kamamayan, ya. Nah, ada lagi jimat watu ali-ali ampal. Nah, itu dalam pewayangan itu milik wayang apa itu Arjuna. Watu ali-ali ampal. Tetapi maknanya watu ali ampal itu adalah ada satu makalah yang artinya Bakti ma'ampanas, berikan manfaat kepada semua manusia. Apa yang kita bisa manfaat? Apa yang kita berikan kepada orang lain yang bermanfaat? Ya, kita banyak ya sekarang ini yang memang harus kita pikirkan. Seperti sekarang adalah gerakan sampah supaya tidak berceceran, gerakan kebersihan. Itu kalau benar-benar di manage ya dengan istiqomah, dengan kita terus menerus, insya Allah jalannya rezeki itu sebetulnya. Tapi sekarang menjadi resah masyarakat. Bahkan yang namanya sepanjang kali itu ya, sungai kita sampah, masya Allah. Ya, kalau di hulu ya memang kita senang ya, bukan. Tapi yang kasihan di hilir ya, numpuk semua di sana. Ini salah satu adalah sesuatu yang bagaimana caranya supaya kita ada manfaat kepada orang lain. Jadi ini filosofinya seperti itu. Jadi jimat itu kalau bahasa guyonnya adalah barang siji kang dari nikmat. Ya, artinya apa? Barang siji kang dari nikmat apapun ya bentuknya, sekecil apapun ya, kalau kita benar-benar itu dimanfaatkan, masya Allah sangat luar biasa. Manfaat untuk diri kita, untuk masyarakat sekitarnya, dan untuk bangsa dan negara. Dan banyak sekali itu jimat-jimat yang diberikan oleh Sang Hyang Danuwarsi. Tapi kenang saking senengnya sama putra mahkota, saya mempunyai seorang anak putri perempuan, namanya siapa? Nyi Endang Gelis. Akhirnya ditikah ya, nikah dengan Nyi Endang Gelis, yaitu anaknya Sang Hyang Danuwarsi. Yes, setelah nikah kemudian punya anak satu namanya Nyi Pakumwati, yang kelak kemudian akan menjadi nama daripada keraton Pakumwati gitu ya. Perjalanan Baku Sangkeng nggak sampai di situ. Beliau berguru kepada siapapun, ya, jangan melihat orangnya, jangan melihat bentuknya, jangan melihat ras, agama, ya. Beliau tetap selalu belajar. Seperti adik-adik mahasiswa ini, ya, belajar sampai kapan? Sampai akhir hayat, ya. Bahwa orang belajar itu diperintahkan oleh agama, oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai meninggal dunia ya. Utlubul ilma ya walau bisin. Carilah ilmu walaupun di negara Cina. Makanya Pangeran Walangsungsang itu dari Pejajaran ya selama 7 bulan itu berjalan kaki itu mencari agama Islam. Ya, dengan selalu membaca doa, membaca sholawat. Dan di dalam buku sejarah naskah kuno disebutkan ketika perjalanan Baku Sangkeng menuju Padepokan Sang Hyang Danuwarsi itu selalu membaca sholawat nariyah atau sholawat tafrijiyah atau disebut dengan sholawat kamilah. Nah, ini manfaatnya luar biasa. Jadi amalan sholawat nariyah ini adalah amalan orang tua kita dulu. Makanya alhamdulillah Pak Hariri aktif di paguyuban sholawat nariyah sudah 8 tahun, dan saya sebagai ketuanya memimpin tiga wilayah ya, Cirebon, Kuningan, dan Majalengka. Dan sampai sekarang alhamdulillah setiap malam Sabtu
kita melaksanakan kegiatan zikir sholawat. Manfaatnya sangat luar biasa itu. Makanya ketika dalam perjalanan Mbah Kusang kan menuju Pahriangan Bangwetan, disebutkan itu bertemu dengan Sang Hyang Danuwarsi. Nah, itu mengamalkan berapa selawat Maria. Kamilah atau tafridiyah. Apa kamilah? Kamilah adalah kesempurnaan. Ya, sebab di dalam selawat itu banyak doa. Ya, jadi kang ruwet lamun kita doa selawat Maria, insya Allah bisa udara kabeh. Ya, apapun masalahnya, ya pasti di situ ada kemudahan. Watan fariju bihil uqadu. Ya Allah, berikanlah kemudahan atas segala sesuatu yang ruwet, atas segala sesuatu yang rumit sekalipun, tapi jalankan dengan istiqomah. Mesti nambah 1 hari, 2 hari, wis Maria. Mbah Kusang kan itu sampai 7 bulan coba. Ya. Nah, setelah itu akhirnya coba aja nanti Dewa Walang Sungsang datang menemui Sang Hyang Naga. Di mana Sang Hyang Naga itu? Yaitu di daerah Ciangkup. Ciangkup itu di mana? Di Pani Isti. Ada desa Ciangkup sana. Ya. Bertemu dengan Sang Hyang Naga. Juga tidak bisa mengenai pertanyaan Mbah Kusang kan mau belajar agama Islam. Coba aja datang ke sana aja ke Sang Hyang Nanggo. Di mana? Di daerah Gunung Kubang. Mana Gunung Kubang? Ya itu desa Kubang. Juga sama. Nggak ngerti bagaimana itu agama Islam. Sekarang coba datang aja ke Gunung Sangak. Nah, ada satu pendapat bahwa Gunung Sangak itu ada di Cirebon Girang. Nah, temuilah yang namanya Sang Hyang Bango. Sang Hyang Bango itu apakah memang Bango? Sebetulnya merupakan satu siloka saja. Ya, karena Bango itu suka terbang, akhirnya tahu ya situasi keadaan dimanapun. Termasuk siapa yang memiliki ilmu agama Islam, yaitu Syekh Jadul Kahfi. Di sana juga nggak tahu, coba aja nanti ke sana, datang ke Gunung Jati, temui yang namanya Syekh Jadul Kahfi. Akhirnya beliau beserta istrinya dan menyusul adiknya yang namanya Nyi Rara Santang juga bersama Pangeran Walang Sungsang untuk belajar agama Islam. Siapa itu Pangeran Nyi Rara Santang? Yaitu ibunda daripada Syekh Syarif Hidayatullah yang kelak kemudian menikahi Nyi Pakungwati, anaknya Mbah Kusang. Jadi ya, Syekh Syarif Hidayatullah itu adalah mantu plus ponakan. Ponakannya Raden. Iya, jadi ponakannya Mbah Kusang kan atau Raden Walang Sungsang plus mantunya. Itu ya. Jadi panjang ceritanya ini ya. Ya udah kita dipotong dulu ya sampai cerita beliau berguru kepada Syekh Jadul Kahfi yang ada di Gunung Jati. Ya, nanti ya, silakan. Dibawa kembali ke belakang. Iya. Kita otomatis imajinasi kita mundur ke belakang. Iya. Kita terbawa ke alam. Salah semua ya teman-teman ya. Oke baik teman-teman, pastinya tambah penasaran gimana sih cerita selanjutnya. Nah kita tahan dulu nih. Biar teman-teman yang belum bergabung, yuk kita segera bergabung di Instagram Sahabat Literasi Institut Agama Islam Cirebon, dan saat lagi kita